Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Ya, walaupun telat ya, Mimin pengen nge-review nih chapter karena chapter ini sangat menarik. Tapi sebelum itu, bantu channel ini dengan subscribe kan, oke? Dan mulai intronya. Ya, chapter 984 ini berjudul Kitabku dan diawali dengan lanjutan cover story di mana ayah dan kedua anaknya bertemu. Namun sepertinya baik Lola ataupun Chiffon tidak menyadari sebelumnya, di mana ini membuat kaget bukan main. Dan ini mungkin akan menjadi cover story BJ Family yang terakhir, dan kabar baiknya akan diganti dengan cover Skull Speed untuk minggu depan. Tapi minggu depan libur. Di scene dan di panel pertama terdengar suara di dalam istana yang bergema, di mana suara itu berasal dari teriakan Petsuan yang histeris yang mencoba menyadarkan kakaknya untuk terus bertahan, karena kita tahu sebelumnya ulti ini dikamplang oleh Yamato dan ternyata benar-benar membuat ulti tak sadarkan diri. Di sini, Petsuan memerintahkan kroco-kroco lainnya untuk segera mendatangkan tim medis dan juga untuk segera mencari Yamato beserta Luffy. Di sisi lain, kroco-kroco ini menanyakan kabar atau kondisi dari Petsuan dan ternyata hasilnya mengejutkan bahwa Petsuan ini terluka hingga hampir mematahkan rahangnya. Dan kenapa mengejutkan? Karena Mimin jadi bisa lihat seberapa besar jarak dari kemampuan Red Suit Sanji dan power dari Luffy ini. Padahal area incaran mereka sama. Ya mungkin karena haki lah jadi masalahnya atau pembedanya. Panel selanjutnya terlihat tim medis sudah berada di sisi ulti. Namun di sini ulti berteriak dan berkata, "Jangan sentuh aku." Setelah itu ulti tersadar, respon ulti langsung memeluk Petsuan atau Petpei ini, di mana dirinya mengutarakan keluh kesahnya kepada adik tercintanya itu. "Oh, sungguh malang nasibku, aku dibuat babak belur oleh mereka." Ya, begitulah curahan ulti kepada Petsuan. Di mana di panel selanjutnya, ulti terus saja mengoceh bahwa dirinya benar-benar tidak terima dengan teknik yang dilancarkan oleh Yamato itu, yaitu Thunder Bagua. Tapi di sisi lain, ulti tidak percaya dengan kekuatannya, di mana ketimbang mirip Thunder Bagua, teknik yang dilancarkan Yamato ini lebih mirip dengan teknik bernama Thunder Shigua. Serentak setelah mengoceh, ulti mengeluarkan darah dari batukannya, dan tentunya ini tanda bahwa teknik itu benar-benar melukai ulti. Di panel selanjutnya, Petsuan bergegas mengejar Luffy dan Yamato sekaligus meninggalkan ulti, di mana di saat itu masih juga terjadi keributan antara adik kakak ini. Dan itu benar-benar membuat kroco-kroco ini heran, dan mereka menyimpulkan bahwa pemakan buah iblis dinosaurus ini semuanya emang gila. Di scene lainnya, di mana sebuah asap pertempuran yang bergumul di udara membentuk seperti tabir lingkaran, dan itu tentunya menghalangi pandangan. Namun terjadi sebuah percakapan di dalam sana, di mana antara Luffy dan Yamato sama-sama ngeyel sampai Luffy mengeluarkan teknik gear 3-nya, dan hebatnya bisa ditangkis oleh Yamato ini. Di panel selanjutnya juga masih saja terjadi aksi ngeyel-ngeyelan di antara Yamato dan Luffy, di mana Yamato berkekeh bahwa dirinya tidak akan menyakiti Luffy, dan Luffy sendiri akhirnya memberikan waktu 5 detik saja untuk Yamato berbicara. Dari kesempatan yang diberikan oleh Luffy ini, Yamato menyarankan untuk pindah ke tempat lain karena di sini terlalu ramai, kata Yamato. Nah, respon Luffy masih ke arah bahwa ini urusan soal pertarungan. Bahkan di panel berikutnya masih saja melancarkan sebuah serangan kepada Yamato, Komoyaro. Dan Yamato sendiri di sini dengan melihat Luffy yang ngeyelnya tingkat dewa, mengingatkan Yamato dengan pertarungannya dulu dengan seseorang. Selanjutnya terjadi dentuman yang menghempaskan kroco-kroco di sekitarnya yang sebelumnya tak berani atau tak tahu cara untuk menangkap Yamato ataupun Luffy ini. Dimana setelah itu terlihat sebuah loteng yang telah hancur, dan sepertinya mereka yaitu Luffy dan Yamato tengah berada di dalam situ. Dan hal itu membuat kroco-kroco ini kehilangan jejaknya, dan juga termasuk Petsuan yang baru datang.
Di scene lainnya di mana tempat eksekusi berada, Orochi terus saja berbicara tentang Momonosuke yang mampu melompati waktu ke waktu, alias ke masa depan, dan lebih tepatnya ke 20 tahun kemudian. Dan itu semua berkat kekuatan Toki, istri Oden. Namun sayangnya, dari panjang lebar Orochi menjelaskan, kroco-kroco yang menyaksikan kenampanan Orochi tidak percaya dan malahan tertawa mendengarnya. Komedi pun terlahirkan di antara kroco-kroco Kaido itu, di mana di antara sejumlah kroco-kroco itu, akhirnya sosok Jinbe dan Robin diperlihatkan, di mana keduanya terlihat tengah menyamar di antara kroco-kroco dan berusaha bersikap seperti kroco lainnya. Nah, di sini Robin yang biasanya selalu memperkirakan kemungkinan terburuk, dirinya kali ini tak kuasa melihat Momonosuke yang tengah terikat di panggung eksekusi. Dan di sisi lainnya, pasukan penyusup yang merupakan pasukan pecahan dari pasukan Denjuro ataupun Kinemon telah berhasil menyusup. Dan diperlihatkannya kakek Hyogoro, di mana dirinya benar-benar sudah tidak tahan melihat Momonosuke dan serentak memegang katananya. Ya, tanda-tanda atau bau-bau kericuan yang sudah tercium. Sementara itu, di scene di mana pasukan laut telah sampai di tujuannya, yaitu tepat di perairan belakang Pulau Onigashima, di mana Beppo dan kawan-kawan serta para Akazaya lainnya telah siap. Serentak setelah itu, Shambus, kekuatan laut telah diaktifkan, serta sekaligus berpindahnya mereka ke dalam Onigashima, tepat di belakang pintu istana, di mana di belakang Onigashima ini juga terlihat bersalju. Apakah di Pulau Onigashima ini memiliki dua iklim yang berbeda? Apakah juga akan memberikan keuntungan atau kerugian bagi aliansi? Dan di sini para Akazaya benar-benar memuji jutsu Law ini. Di sisi lainnya, kapal selam Law kembali menyelam dengan sisa anggota Law yang di dalamnya. Di panel selanjutnya, sepertinya emang Buwung ini bisa membawa penumpang, di mana Nekomamushi terjatuh dari atas tak jauh dan tak lama setelah para Akazaya tiba. Dan diperlihatkannya suasana yang penuh reuni di antara mereka, seperti Marco dan Inuarashi, dan juga ditunjukkannya Izo yang bersama Nekomamushi, di mana hal itu atau kedatangan Izo itu membuat terenyuh Okiko melihat sang kakak yang telah kembali pulang. Namun di sini sepertinya Marco melihat sesuatu yang aneh di lautan dan dirinya berniat untuk mengeceknya. Yang tak bisa dipungkiri itu adalah Perospero, dan sepertinya akan ada sesuatu yang menarik nantinya. Pindah scene dan kembali lagi ke panggung utama, di mana Kaido dikabarkan oleh Bauhang bahwa Big Mom masih OTW. Hal itu membuat kaget Kaido karena ia sebelumnya tidak memberitahukan soal ini kepada Kaido. Nah, tapi itu bukan masalah bagi Kaido karena baiklah semuanya. Kaido muncul di panggung di mana Orochi tengah berpidato sebelumnya. Dan hal itu membuat kroco-kroco yang sebelumnya santuy kini terintimidasi, seolah-olah mereka tengah berada di pintu gerbang neraka. Pasalnya, di situ juga terpampang skuad utama lainnya di mana diperlihatkannya 4 pro player dan 1 beban. Ya, King, Queen, Jack, Fukurokuju, dan yang terakhir beban itu sendiri yaitu Orochi. Dan di sini juga sebagai tanda langkah baru yang diambil oleh Onigashima. Tapi sepertinya juga akan jadi akhir bagi Momonosuke, karena juga sekalian untuk Kaido mengumumkan hal penting itu, karena sekalian juga mengeksekusi Momonosuke itu. Dan siapakah yang akan menolong bocah laknat ini nantinya? Ya mungkin saja kekacauan yang dibuat Big Mom nantinya yang masih OTW, di mana situasi itu ada yang memanfaatkannya untuk menolong Momonosuke. Atau jangan-jangan Momonosuke tetap tidak ada yang menolong dan mungkin saja berubah jadi naga. Namun sebelum Kaido mengumumkan hal penting, scene pun berpindah. Ya, tapi kira-kira apa yang akan diutarakan oleh Kaido ini? Apakah tentang aliansi karena sebelumnya terlihat Kaido menunggu Big Mom? Ataukah emang kegiatan perjodohan? Tapi perjodohan tanpa adanya manusia atau makhluk yang dijodohkan mungkin tidak etis karena sebelumnya di Whole Cake Island ada manusianya yang dijodohkan. Dan mungkin saja ini berhubungan dengan langkah baru Onigashima. Apa mungkin Kaido ini ingin memperluas area jajahannya dan akan menjadi raja bajak laut? Hal itu sangat mungkin melihat perkataan Ulti sebelumnya bahwa Kaido lah yang akan menjadi raja bajak laut. Berarti ada niatan Beach Pirate untuk mencapai Lauk Tail itu, jika benar begitu.
Ya, lanjut ke scene berikutnya di mana di loteng ada dua manusia di sana, yaitu Luffy dan Yamato. Di mana kali ini Luffy menambahkan durasinya, di mana sebelumnya hanya 5 detik, kini menjadi 5 menit untuk Yamato berbicara. Di sini Yamato menceritakan kisahnya yang menurut Luffy tidak ada urusannya di kisah Yamato ini. Namun Yamato memulai ceritanya bahwa dirinya benar-benar ngefans berat sama Oden. Bahkan dirinya sampai ingin menjadi Kozuki Oden seutuhnya. Dan tentunya hal itu dilarang oleh bapaknya, yaitu Kaido. Bahkan dirinya atau Yamato ini sempat dihajar oleh Kaido karena keinginannya itu, yang dimana bapakku yang juga merupakan ayahku melarangku dalam mengejar impianku. Di luar dari situ, Yamato menceritakan bahwa dirinya adalah saksi hidup tentang apa yang terjadi di 20 tahun yang lalu, di mana dirinya mengaku menyaksikan eksekusi yang legendaris, di mana tidak ada samurai lainnya yang seperti Kozuki Oden. Ya, setelah itu Yamato mengatakan dadanya sakit, air matanya bercucuran layaknya sungai mengalir. Hal itu disebabkan dirinya melihat Oden dibunuh oleh Orochi dan Kaido. Setelah itu, setelah curahannya tercurahkan kepada Luffy, Yamato menunjukkan kitab sucinya, yaitu catatan Oden, di mana Yamato menemukannya dan tidak ada satupun orang yang mengetahuinya selain Yamato itu sendiri, baik bapaknya yaitu Kaido ataupun Orochi. Dan catatan itu berisi tentang perjuangan dan apa yang disukai serta dicintai oleh Oden, di mana juga berisi impian Oden. Karena Yamato ini tahunya tidak ada lagi yang bisa melanjutkan impian Oden karena Akazaya yang menjadi harapan terakhir telah tiada. Maka dari itu Yamato dengan senang hati melanjutkan impian Oden, yaitu membuka negeri Wano. Serentak setelah itu topeng plus rambut palsunya terjatuh. Senyuman manis terpampang di panel itu, dan hal itu membuat Luffy kaget bukan main. Pasalnya Yamato ini mengaku putra alias pria, namun faktanya dia adalah seorang wanita cantik. Dan alasannya menjadi seorang pria karena Yamato ini ingin menjadi pria karena sosok yang dikaguminya, yaitu Kozuki Oden adalah seorang pria. Atau lebih jelasnya, Yamato, putri Kaido, si peniru Kozuki Oden. Ya, chapter kali ini ditutup dengan nostalgianya Yamato kepada Ace dan tentunya membuat Luffy terkaget-kaget di sini. Di mana untuk kedua kalinya Luffy mendengar nama Ace lagi di Wano ini, di mana sebelumnya dikatakan oleh Otama. Dan kesimpulan untuk chapter kali ini, sepertinya di cover Color Split yang ini mungkin benar hanyalah tekadnya saja yang masih hidup. Tapi yang jadi menarik di sini, sepertinya Oda Sensei selalu menghadirkan sosok wanita di setiap arc kerajaan. Yang jadi lebih menarik lagi ternyata anak Kaido lah. Dan sekilas anak Kaido ini atau Yamato senyumannya mirip dengan Big Mom. Apakah emang ini adalah hutang terbesar dari Kaido kepada Big Mom? Iya, mungkin saja Kaido baru bayar DP-nya pada saat itu. Tapi Mimin agak heran kenapa di setiap karakter baru ada, kenapa dikatakan nakama baru atau nakama setelah Jinbe seperti Otama, Hiyori, Marco, dan Yamato. Mungkin untuk Yamato lah yang paling masuk akal dari Otama, Hiyori, ataupun Marco. Alasan paling kuatnya dia seperti Oden. Tapi di sisi lain, Yamato ingin membuka negeri Wano. Gini deh, Oden melakukan perjalanan bersama Whitebeard Pirate ataupun Goldie Roger karena dirinya tertarik. Tapi dari perjalanannya itu, hasilnya Oden tiba-tiba ingin membuka negeri Wano. Ya, jadi kesimpulan Mimin, Yamato tak perlu melakukan perjalanan. Layaknya Oden, karena Yamato sudah mengambil keputusan untuk membuka negeri Wano. Pastinya di kitab itu dijelaskan alasan Oden ingin membuka negeri Wano, atau mungkin juga tidak. Tapi Yamato ini ingin melanjutkan impian Oden, bukanlah mengulang perjalanan Oden. Ya kan? Bukan mengulang perjalanan Oden, tapi ingin membuka atau melanjutkan impian Oden untuk membuka negeri Wano. Nah, yang perlu dipertanyakan di sini, apa efek dari Wano dibuka nantinya? Menurut Mimin, pastinya ini adalah langkah besar yang berefek di kemudian hari, dan pastinya Yamato akan berperan besar untuk Wano ke depannya. Selain itu, kitabnya yang merupakan catatan petualangan Oden mungkin saja sebagai penolaknya juga, dan pastinya Yamato sudah membaca habis catatan itu.
Nah, seperti yang kita ketahui, bakal Sencho kita tidak mau akan hal itu. Dan ngomong-ngomong, kok jadi kayak di Stampede, di mana ada Eternal Post menuju Laughtale. Dan kini di chapter 984 ada catatan Oden yang mungkin saja berisikan clue untuk ke Laughtale. Jadi ya kita tahu Luffy pastinya tidak mau, bukan? Dan jika kita lihat di cover ini, 1 ditambah 6 sama dengan 4, yang sudah Mimin bilang sebelumnya bahwa 7 anggota Luffy lainnya setara dengan 4 monster yang sudah ada. Di mana Mugiwara Ichime ini telah punya 4 monster atau 4 orang terkuat, yaitu Jinbe, Sanji, Zoro, dan Luffy. Karena sepertinya Yamato ini sangat kuat, bahkan bisa menangkis gear ketiga Luffy dan membuat ulti terluka. Jadi kesimpulan Mimin, peluang Yamato menjadi nakama akan sangat kecil jika Yamato benar-benar mendedikasikan dirinya kepada Wano pada saat negeri Wano dibuka nantinya. Tapi tetap saja masih ada kemungkinan kalau Yamato akan menjadi nakama selanjutnya. Ya, sekian dari Mimin dan sampaikan pendapat kalian dan sampai ketemu di video Mimin selanjutnya. Yosa!